Bab 1161 Rune Pertempuran. Mu Chen berjalan ke Aula Kuno. Saat dia berjalan melewati 9 naga pembunuh dewa, 9 naga itu diam-diam menghilang dari aula, tidak menimbulkan halangan bagi Mu Chen. Beberapa menit kemudian, Mu Chen akhirnya tiba di depan singgasana, tetapi ketika dia hendak naik tahta, dia bisa melihat kilauan berkilauan pada pasukan yang telah memulihkan kekuatan mereka. Mereka semua benar-benar telah mengambil langkah maju, menggetarkan aula dengan tekanan menakutkan yang menyapu ke arah Mu Chen. Merasakan tekanan itu, ekspresi Mu Chen sedikit berubah saat dia mundur selangkah dari tangga. Segera, tekanan itu menghilang dan pasukan pembantai roh juga mundur selangkah. Bahkan tanpa kecerdasan, mereka masih melindungi Master Aula kedua. Tatapan Mu Chen sedikit berkedip. Ketika tentara pembantai roh telah kehilangan kekuatan mereka, mereka tidak menimbulkan halangan bagi Su Qinyin. Tapi sekarang setelah mereka memulihkan kekuatan mereka, mereka secara naluriah melindungi Master Aula kedua. Jika situasinya seperti ini, maka Su Qinyin akan menderita serangan destruktif dari 2000 tentara pembantai roh sekarang. Sungguh wanita yang beruntung. Mu Chen menghela nafas. Setelah itu, dia mengambil langkah tegas. Kilau berkumpul di mata 2000 tentara pembantai roh dan tekanan yang menakutkan menyapu. Kali ini, bahkan ada kilau darah yang menyembur keluar dari tubuh mereka dengan energi menakutkan yang mengembun di atas kepala mereka, kekuatan kehendak bertempur. Mu Chen segera mengeluarkan segel tentara dan mengangkatnya. Segel tentara yang berbintik-bintik dan kuno diam-diam tergeletak di tangan Mu Chen, seolah-olah telah dipicu. Segel itu sedikit melayang dengan suara klakson kuno yang samar-samar datang darinya. Seolah-olah itu berasal dari zaman kuno. Ketika suara klakson terdengar di aula, 2000 tentara pembantai roh, yang sedang membuat persiapan untuk menyerang, tiba-tiba membeku dan kehendak pertempuran yang menakutkan di atas kepala mereka menghilang. Setelah itu, mereka melangkah maju dan berlutut dengan satu kaki di depan Mu Chen dengan tertib. Menjadi mayat hidup tanpa kecerdasan, mereka tidak dapat mengeluarkan suara tetapi pada saat mereka berlutut, seluruh ruang berfluktuasi. Mu Chen melihat pemandangan ini dan akhirnya tersenyum. Sepertinya bahkan setelah puluhan ribu tahun, segel tentara ini masih bisa digunakan untuk melawan tentara pembantai roh. Namun, kegembiraan itu tidak berlangsung lama. Dia dengan cepat menarik kembali emosinya. Dia tahu bahwa dengan segel angkatan darat, dia telah mendapatkan otoritas komando dari tentara pembantai roh. Namun, itu tidak berarti bahwa dia bisa mengeluarkan semua kekuatan tentara pembantai roh. Jika dia tidak bisa mengeluarkan kekuatan penuh dari tentara pembantai roh, maka tidak ada gunanya bahkan jika dia mendapatkannya. Tatapan Mu Chen berkedip-kedip saat dia menaiki tangga dan berjalan ke sisi singgasana. Dia kemudian menatap pasukan pembantai roh sebelum duduk dengan menyilangkan kakinya. Sudah beberapa waktu sejak dia memimpin pasukan, tapi itu tidak berarti bahwa pencapaiannya di jalur master formasi pertempuran telah berhenti. Faktanya, kekuatannya telah meningkat, memperdalam wawasannya menuju jalan seorang master formasi pertempuran. Namun, Mu Chen belum mengungkapkan hal ini. Tapi sekarang, inilah waktunya untuk menguji pencapaiannya di jalur master formasi pertempuran setelah setahun. Mu Chen perlahan-lahan menutup matanya. Kemudian, di saat berikutnya, dia tiba-tiba membukanya. Tapi kali ini, matanya berkilauan dengan fluktuasi aneh dan kuat yang menyapu. Fluktuasi itu tidak memiliki kematian, tapi ketika muncul, pasukan pembantai roh yang berlutut telah memicu kekuatan mereka dengan kilau merah menyala di mata mereka, yang mengembun di atas kepala mereka, berubah menjadi awan merah pekat yang menyebar ke seluruh aula. Fluktuasi yang menakutkan memancar dari awan merah, yang membuat hati Mu Chen menjadi dingin. Awan merah ini adalah kehendak pertempuran tentara pembantai roh dan kekuatannya hanya bisa digambarkan sebagai sesuatu yang menakutkan. Ini adalah kehendak pertempuran paling kuat yang pernah dilihat Mu Chen di antara pasukan dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, di bawah keadaan bahwa jumlah mereka tidak penuh. Jadi sulit untuk membayangkan betapa kuatnya pasukan pembantai roh ketika mereka berada di puncaknya. Namun, Mu Chen tidak mundur. Sebaliknya, matanya berkobar dengan keserakahan. Master formasi pertempuran manapun tidak akan dengan mudah melepaskan pasukan elit seperti itu. Ini mirip dengan koki yang melihat bahan terbaik, pengrajin yang melihat bahan terbaik. Sama halnya dengan seorang Battle Formation Master dan hanya di tangan mereka, pasukan elit semacam itu dapat menunjukkan kilau mereka. Tanpa pasukan, seorang Master Formasi pertempuran akan mirip dengan lelucon. Mu Chen menarik napas dalam-dalam untuk menekan emosinya dan fluktuasi aneh menyapu keluar dari tubuhnya dengan tangannya membentuk segel. Ruang terdistorsi, berubah menjadi rune yang tak terhitung jumlahnya saat mereka terbang. Melihat dari jauh, mereka tampak seperti lapisan sisik naga.
Namun, Mu Chen dengan cermat menatap rune itu. Itu adalah rune pertempuran dan bahkan tanpa memerintahkan Battle Wheel, Mu Chen dapat menguji berapa banyak rune pertempuran yang bisa dia buat. Setahun yang lalu, Mu Chen hanyalah seorang master formasi pertempuran 10.000 rune biasa, tapi dia telah berkembang jauh dari saat itu. Rune dengan cepat menyebar dan hanya dalam waktu beberapa tarikan napas, itu telah mencapai 100.000. Master formasi pertempuran 100.000 rune sebanding dengan penguasa kelas 9. Namun meski begitu, Mu Chen masih belum puas, bahkan jika master formasi pertempuran 100.000 rune berada di luar jangkauannya di masa lalu. Selain itu, jika dia hanya bisa membuat 100.000 rune pertempuran, maka tidak perlu mencobanya untuk memimpin pasukan pembantai roh ini karena itu tidak mungkin. Menurut perkiraan Mu Chen, akan membutuhkan master formasi pertempuran 1.000.000 rune untuk memimpin pasukan seperti itu. Meskipun pasukan pembantai roh telah sangat berkurang, dia masih membutuhkan 600,000 sampai 700,000 rune pertempuran untuk memimpin mereka. 600,000 sampai 700,000 rune pertempuran. Mu Chen bergumam saat tatapannya semakin berbinar dengan niat yang menyembur dari tengah alisnya, mirip dengan gunung berapi yang meletus. Rune pertempuran muncul di langit, sebelum mereka dengan cepat menyebar. Hanya dalam 10 tarikan napas yang aneh, rune di langit telah berkembang menjadi 400.000 rune yang menakutkan. Namun, Mu Chen mengerutkan alisnya, itu masih belum cukup. Lagi. Mu Chen meraung di dalam hatinya dan pusaran samar-samar muncul di tengah alisnya saat semua niat di tubuhnya benar-benar ditarik keluar. Jumlah rune pertempuran meningkat. 430,000, 460,000, 500,000, 530,000. Ketika mencapai 530.000, wajah Mu Chen menjadi sedikit pucat dengan rasa sakit yang memecah kepalanya. Itu adalah tanda batasnya. Lagi. Namun, Mu Chen tidak menyerah. Dia mengatupkan giginya dan dengan paksa menahan rasa sakit yang hebat, dengan pahit menahan sensasi pusing. Kilauan berkilauan terus-menerus melonjak di matanya. Dengan demikian, rune pertempuran yang telah berhenti terus meningkat. 580,000, 590,000. 600,000. Ketika jumlahnya mencapai 600.000 battle rune, Mu Chen langsung merasakan kepalanya berputar dan telinganya berdengung. Namun, dia tidak peduli dengan hal itu. Dia menarik napas dalam-dalam dan 600.000 rune pertempuran berubah menjadi arus yang menyapu awan merah tentara pembantai roh. Hanya setelah mengalami dampak dari kehendak pertempuran dari tentara pembantai roh, dia bisa mendapatkan pengakuan mereka dan benar-benar melepaskan kekuatan kehendak pertempuran mereka. Ketika niat Mu Chen menyerbu awan merah, dia segera merasakan pemandangan di sekitarnya berubah. Itu seperti medan perang kuno dengan api perang yang menyebar. Tak lama kemudian, dia segera merasakan fluktuasi energi spiritual yang menakutkan menyapu masa lalu. Mu Chen mengangkat kepalanya dan terpesona. Dia menyadari bahwa dia telah dikelilingi oleh ribuan pasukan di sekelilingnya, mengenakan baju besi berat dengan aura merah. Kehendak pertempuran merah yang tak terbatas menyapu, menyebabkan ruang berguncang di bawah tekanan yang kuat. Mu Chen memandang pasukan yang menakutkan ini dan menyipitkan matanya. Itu karena dia menyadari bahwa pasukan ini adalah tentara pembantai roh pada kondisi puncak mereka. Selain itu, Mu Chen terkejut saat mengetahui bahwa penampilannya telah berubah. Itu bukan lagi siluet muda, tetapi seorang pria tua dengan energi spiritual yang menakutkan yang memancar darinya, mencapai tingkat alam penguasa bumi. Mu Chen tertegun saat dia segera menyadari bahwa penguasa bumi ini pasti salah satu dari banyak penguasa bumi yang telah dimusnahkan oleh tentara pembantai roh. Pasukan pembantai roh di sekelilingnya melancarkan serangan mereka dengan kilau merah yang mendominasi dengan kekuatan yang memusnahkan dan menelannya. Merasakan serangan yang menakutkan, kulit kepala Mu Chen juga telah terlempar. Bab 1162 menundukkan pasukan pembantai roh. Pertempuran yang tak terlukiskan akan menyapu bersama dengan jutaan nafsu merah. Kekuatan yang terkandung dalam setiap kilau membuat hati Mu Chen bergetar. Jika dia hadir di sini, maka dia mungkin akan dimusnahkan sampai-sampai tidak akan ada abu yang tersisa. Jadi ini adalah kekuatan tentara pembantai roh pada puncaknya. Ruang angkasa hancur dan di tengah-tengah keterkejutan, Battle Wheel yang berwarna merah menyapu dan menabrak dia. Dalam sekejap tabrakan itu, rasa sakit yang hebat melonjak dari kedalaman jiwanya, yang membuat Mu Chen menjerit kesakitan. Serangan yang menakutkan itu membuatnya merasa seperti dia akan benar-benar dimusnahkan. Cakrawala yang beberapa ratus ribu kaki itu praktis runtuh dengan retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar. Mu Chen bisa melihat tubuhnya yang sudah tua runtuh di bawah serangan ini.
Beginilah cara makhluk penguasa bumi itu terbunuh di bawah tentara pembantai roh. Pemandangan di depan matanya berangsur-angsur menghitam dan niat Mu Chen mengalami benturan, rasa sakit yang hebat hampir membuat Mu Chen gila. Namun, ketika Mu Chen hampir pingsan, rasa sakit yang hebat memudar dan dia menyadari sekelilingnya berubah sekali lagi. Dia masih dikelilingi oleh tentara dengan baju besi berat, tetapi tubuhnya telah berubah menjadi pria parubaya. Namun, pria parubaya itu juga memiliki energi yang kuat dan ternyata, dia juga seorang penguasa bumi. Menyaksikan adegan ini, Mu Chen menyadari lagi bahwa ilusi ini mungkin adalah penguasa bumi yang ditekan oleh tentara pembantai roh. Mungkinkah dia harus mengalami kejatuhan semua penguasa bumi? Mu Chen tersenyum pahit. Rasa sakit yang luar biasa itu tak terlupakan baginya dan jika dia tidak cukup tegas, dia akan menjadi gila. Tapi Mu Chen bisa merasakan bahwa setelah pertama kali, ada jejak kedekatan antara dia dan kehendak pertempuran tentara pembantai roh. Jadi ini seharusnya menjadi ujian bagi tentara pembantai roh dan selama dia bisa menanggungnya, maka dia akan bisa memerintahkan mereka dengan bantuan army Seal. Karena itu masalahnya. Ayo. Mu Chen mengatupkan giginya dan mengencangkan tubuhnya. Pada saat ini, pertahanan apapun sia-sia. Karena itu masalahnya, maka biarkan dia mengalami pukulan destruktif dari kehendak pertempuran tentara pembantai roh. Kilauan merah berkumpul menjadi matahari merah menyala yang tiba-tiba turun dan menghantam Mu Chen. Rasa sakit yang luar biasa, sekali lagi, melanda pikiran Mu Chen. Selama periode waktu berikutnya, Mu Chen telah mengalami kematian yang konstan dan pada akhirnya, rasa sakit telah memasuki kedalaman tulangnya dan dia merasa mati rasa karenanya. Dia telah mengalami 8 kematian. Itu juga berarti bahwa 8 penguasa bumi dimusnahkan oleh tentara pembantai roh. Hal ini membuat Mu Chen terkejut, karena dia tahu betapa sulitnya membunuh seorang penguasa bumi. Bahkan jika keberadaan semacam itu tidak dapat menyaingi pasukan elit, mereka seharusnya memiliki cara untuk melarikan diri. Tapi tak satu pun dari 8 penguasa bumi yang berhasil melarikan diri, karena mereka semua benar-benar mati. Dengan demikian, orang bisa melihat betapa menakutkannya tentara pembantai roh itu. Mu Chen menghela nafas dalam hatinya. Dia merasa lega saat mengetahui bahwa ruang angkasa mulai runtuh sementara niat Mu Chen dengan cepat pulih. Di aula, mata Mu Chen yang tertutup tiba-tiba terbuka. Setelah itu, seteguk darah menyembur dari mulutnya dengan urat-urat berkedut di dahinya, membuatnya terlihat sedikit buas. Bahkan setelah kembali, rasa sakit yang hebat masih ada di kedalaman tulangnya dan bisa dirasakan. Nafas Mu Chen meningkat dan beberapa saat kemudian, tinjunya yang mengepal perlahan mengendur dan dia menyeka dahinya dengan tangannya yang gemetar dan tersenyum pahit. Kematian telah membuatnya merasa takut, tetapi justru karena itulah dia bisa merasakan betapa menakutkan dan sombongnya kehendak pertempuran tentara pembantai roh. Mereka membantai total 8 penguasa bumi. Jika mereka berada di benua hukum sekarang, pasukan tingkat atas manapun akan takut pada mereka. Tapi yang membuat Mu Chen bersukacita adalah kenyataan bahwa dia akhirnya selamat dari kematian. Saat ini, dia samar-samar bisa merasakan kedekatan antara dia dan tentara pembantai roh. Selanjutnya, tangan Mu Chen, yang sedang menyeka dahinya, berhenti saat ketidakpercayaan muncul di matanya. Itu karena, pada saat ini, dia menyadari bahwa niatnya dengan cepat tumbuh lebih kuat. Mata Mu Chen berkilauan dengan cahaya aneh yang menyapu keluar dan niatnya terbentuk menjadi rune pertempuran, mencapai jumlah 750.000. 750.000 rune pertempuran. Mu Chen sedikit melebarkan mulutnya. 10 menit ganjil telah menyebabkan perubahan seperti itu padanya. Apakah itu karena kehendak pertempuran tentara pembantai roh? Mu Chen dengan cepat menemukan apa yang menyebabkannya. Itu pasti dari saat dia menahan kehendak pertempuran, yang memberinya rasa sakit yang hebat dan manfaat yang tak terbayangkan pada saat yang bersamaan. Peningkatan total 150.000. Jika dia berkultivasi, dia mungkin akan membutuhkan hampir setengah tahun dan itu dengan bakatnya. Tapi saat ini, dia telah meningkatkannya hanya dalam 10 menit. Hati Mu Chen memerah karena kegembiraan saat dia menyeringai. Dengan kekuatan niatnya dan bantuan army Seal, pasukan pembantai roh ini akan bisa bersinar di tangannya. Ketika dia memikirkan hal itu, hatinya melonjak dengan kegembiraan. Dengan pasukan ini, bahkan jika dia tidak berada di alam penguasa bumi, dia masih bisa bertarung dengan penguasa bumi yang lebih rendah. Untuk menghadapi penguasa bumi yang lebih rendah, Mu Chen mengatupkan bibirnya. Bahkan dia tidak bisa menahan nafas dengan emosi di dalam hatinya. Di masa lalu, penguasa bumi adalah sosok yang menjulang tinggi di matanya dan dia telah bekerja untuk mencapai tujuan ini. Tapi sekarang, dia akhirnya memiliki kekuatan alam itu.
Meskipun dia masih perlu meminjam kekuatan pasukan pembantai roh, semua orang tahu bahwa Master Formasi Pertempuran adalah satu kesatuan dengan pasukan mereka dan kekuatan mereka hanya dapat dilepaskan dengan gabungan keduanya dan tidak ada yang bisa hilang dalam persamaan. Mu Chen berdiri dan melihat ke arah pasukan lapis baja. Dia mengangkat segel tentara dan sebuah cahaya berkedip-kedip di atasnya, berniat untuk membawa tentara pembantai roh pergi bersamanya. Ada sebuah ruang kecil di dalam segel pasukan yang bisa dia gunakan untuk menyimpan pasukan pembantai roh. Namun, syaratnya adalah mereka harus mati dan tidak hidup. Segel tentara menelan pasukan pembantai roh dan tepat ketika hendak memanggil mereka, Mu Chen merasakan sedikit perlawanan. Mehm. Mu Chen tertegun, karena perlawanan itu harus ditinggalkan atas kemauan mereka. Tentara pembantai roh ini sepertinya tidak mau pergi, karena mereka ingin menjaga tempat ini, bahkan dalam kematian. Mu Chen terkejut, sebelum dia mengerutkan alisnya. Jika dia tidak bisa membawa tentara pembantai roh pergi, maka dia akan kembali dengan tangan kosong dalam perjalanan ini, dan dia tidak bisa membiarkan hal itu terjadi. Akankah? Mu Chen bergumam. Dia merenung sejenak, lalu berbalik ke arah Master Aula kedua. Dia mendatangi Master Aula kedua dan membungkuk, lalu memberi hormat kepada para senior. Senior, kejayaan tentara pembantai roh tidak boleh dikubur di sini. Aku bersedia memimpin mereka untuk bertarung dengan klan iblis di masa depan. Oleh karena itu, saya harap senior bisa memenuhi keinginan saya. Suara Mu Chen bergema di aula. Ketika dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Master Aula kedua, dia melihat sosok agung itu dengan lembut menganggukkan dagunya. Tampaknya itu hanya ilusi, tetapi pada saat yang sama, ternyata tidak. Berbicara dari tingkat tertentu, itu seharusnya merupakan sisa-sisa wasiat yang ditinggalkan oleh guru Aula kedua. Pasukan pembantai roh semuanya berlutut seperti yang diperintahkan oleh naluri mereka. Tapi kali ini, mereka berlutut di depan Tuan Aula kedua dan bukannya segel tentara. Mu Chen dapat merasakan bahwa pada saat ini, kemauan yang menyelimuti pasukan pembantai roh memudar, yang membuatnya merasa lega. Memang, jika dia ingin membawa tentara pembantai roh pergi, dia tidak hanya membutuhkan segel tentara, dia juga membutuhkan pengakuan dari Tuan Aula kedua. Mu Chen membungkuk sekali lagi pada Tuan Aula kedua dan kilau memancar dari segel tentara di tangannya. Seketika, 2000 tentara pembantai roh berubah menjadi garis-garis cahaya dan terbang ke dalam segel tentara. Ketika kilau terakhir memasuki segel angkatan darat, Mu Chen dengan hati-hati menyimpannya. Dia tidak lagi memiliki tujuan di sini, jadi dia berbalik dan meninggalkan aula. Dengan tentara pembantai roh, sekarang dia hanya perlu mengeluarkan tubuh utama Mandala. Bab 1163 Bentrokan yang tak terhindarkan antara musuh. Ketika Mu Chen meninggalkan aula kedua, dia tidak berhenti di tengah jalan dan terbang menuju aula pertama. Pada saat ini, semua orang terpecah di antara 5 aula, jadi dia harus mencapai aula pertama sesegera mungkin. Dia tidak khawatir tentang aula tempat tubuh utama Mandala berada, tetapi jika seseorang mengacaukan arai spiritual pelindung dan mengambil tubuh utama Mandala, itu akan merepotkan. Oleh karena itu, Mu Chen tidak berhenti bahkan setelah melihat aula yang rusak di sepanjang jalan. Dia tahu bahwa dia tidak punya banyak waktu untuk mencari harta karun yang tersisa di Istana Surga Kuno. Prioritas utamanya adalah membawa tubuh utama Mandala pergi dengan cepat. Jika tidak, ketika Kaisar Xia turun di Istana Surga Kuno dan tahu bahwa dia telah membunuh Xia Yu, Kaisar Xia pasti akan datang dan mencarinya. Kaisar Xia dan Kaisar Iblis Suci, yang sejak awal bermusuhan dengan Mandala. Jadi apapun yang terjadi, dia harus mendapatkan tubuh utama Mandala untuknya dan mengizinkannya menerobos ke alam penguasa bumi yang disempurnakan. Jika tidak, bahkan dengan pasukan pembantai rohnya, tidak mungkin baginya untuk menghadapi penguasa bumi yang lebih besar. Waktu semakin mendesak. Mu Chen berucap saat dia berubah menjadi seberkas cahaya. Matanya tiba-tiba menyipit ketika samudera biru muncul di ujung pandangannya. Lautan beriak dengan berjuta-juta ombak. Ini benar-benar arah menuju aula pertama. Mungkinkah aula pertama ada di lautan? Mu Chen terkejut dengan pemandangan ini sebelum dia merenung sejenak dan dengan tegas menekan terus, melakukan perjalanan dengan kecepatan tinggi, yang menyebabkan ombak di lautan. Mu Chen melakukan perjalanan selama 10 menit dan, setelah itu, dia bisa melihat pulau-pulau muncul dengan istana-istana yang menjulang tinggi di atasnya, menggambarkan betapa megah dan berkembangnya mereka dulu. Sesekali dia bisa melihat garis-garis cahaya di pulau-pulau itu. Mereka pasti orang-orang yang sedang mencari harta karun. Namun, Mu Chen tidak memperhatikan mereka dan terus melanjutkan perjalanan dengan cepat. Saat dia melakukan perjalanan, Mu Chen bisa merasakan jejak-jejak arai spiritual di wilayah ini dengan fluktuasi yang membuatnya terkejut.
Untungnya, arai spiritual itu telah dihancurkan atau dia pasti akan menghabiskan banyak waktu untuk melewatinya. Siluet Mu Chen melesat melintasi cakrawala saat dia melihat istana-istana di pulau-pulau itu, membuat konfirmasi dalam upaya untuk mencari yang memiliki tubuh utama mandala. Dengan demikian, pencariannya memakan waktu hampir 1 jam. Seiring berjalannya waktu, Mu Chen mengernyitkan alisnya. Dia praktis telah mencari sebagian besar pulau, tetapi meskipun ada fluktuasi aneh yang datang dari pulau-pulau itu, dia tidak dapat mencocokkannya dengan ingatannya. Cari lagi. Mu Chen mengatupkan giginya sebelum masuk lebih dalam. Setengah jam kemudian, wajah Mu Chen menjadi tidak sedap dipandang, karena dia praktis telah mencari di seluruh lautan tetapi dia masih tidak dapat menemukan yang cocok dengan ingatannya. Aula yang pernah saya lihat sebelumnya seharusnya tidak salah. Wajah Mu Chen tegas, mirip dengan air yang tenang. Dia menekan kecemasan di dalam hatinya dan menenangkan dirinya sendiri. Mengapa saya tidak bisa menemukannya di lautan? Lebih jauh lagi. Aku juga tidak bisa menemukan rumah Tuan Aula pertama. Mu Chen mengatupkan bibirnya saat dia melihat sekeliling dan bergumam, mungkinkah itu bukan di lautan? Jika bukan di lautan, di mana itu? Mu Chen menunduk ke laut dan merenung sejenak sebelum menyipitkan matanya. Mungkinkah itu jauh di dalam lautan? Siluet Mu Chen praktis telah berubah menjadi seberkas cahaya dan masuk ke lautan. Mu Chen menyebarkan persepsi energi spiritualnya dan menemukan istana yang megah, mirip dengan binatang buas yang merayap jauh di dalam lautan. Mu Chen merasa sangat lega melihat pemandangan ini. Jadi ternyata aula pertama terletak jauh di dalam lautan dan bukan di permukaan. Master aula pertama benar-benar misterius. Mu Chen mirip dengan ikan saat dia melakukan perjalanan di bawah air, menyebarkan persepsi energi spiritualnya dan kali ini, dia mendapatkan hasilnya. Menemukannya. Siluet Mu Chen muncul di depan reruntuhan dengan istana kuno yang compang camping dan masih berdiri. Itu tampak mirip dengan ingatan Mu Chen. Ada juga aroma aneh yang dipancarkan, aroma bunga mandala. Mu Chen melihat istana yang compang camping dan merasa sangat lega sebelum mendekat dengan hati-hati. Dia berdiri di depan istana dan sempat ragu-ragu sebelum masuk. Bagian dalam istana telah mencegah air masuk. Bagian dalamnya sangat megah dan luas. Ini pasti merupakan lokasi yang penting pada zaman dahulu kala. Jelas, alasan kerusakannya pasti karena pertempuran sengit yang terjadi, karena kerangka-kerangka tergeletak di sekitarnya. Mu Chen menyapu pandangannya ke arah aula dan pada saat berikutnya, wajahnya tiba-tiba berubah ketika dia mengangkat kepalanya ke arah ujung aula. Ada sebuah pintu. Tubuh utama mandala seharusnya berada di balik pintu itu. Namun, Mu Chen tidak memperhatikan hal itu, karena dia telah melihat dua siluet berdiri di depan pintu itu. Mu Chen akrab dengan salah satunya, Garuda dari Istana Iblis Suci. Pada saat ini, yang terakhir juga menatapnya dengan ekspresi mengejek dan lengan terlipat. Mengapa Garuda ada di sini? Wajah Mu Chen berubah menjadi jelek. Melihat postur tubuh Garuda, dia pasti sudah menunggu di sini. Haha, sepertinya Tuan Istana menebak dengan benar. Orang itu pasti akan menyuruh seseorang untuk membawa tubuh utamanya kembali dalam perjalanan ke Istana Surga Kuno. Aku tidak pernah menyangka kalau orang itu adalah kamu. Garuda menatap Mu Chen dan tersenyum dengan mata menyipit. Sepertinya penguasa domain dari domain Havenlau Agung itu seharusnya adalah musuh dari Tuan Istana. Betapa tersembunyi. Mandala membelah dirinya dengan kuncupnya sehingga berbeda dari tubuh utamanya. Dengan demikian, bahkan Istana Iblis Suci pun tidak dapat menemukannya. Jadi ketika Garuda melihat Mu Chen di sana, dia mengerti masalah di balik itu semua. Mu Chen menatap Garuda dan wajahnya yang tidak sedap dipandang secara bertahap berubah menjadi lembut. Kaisar Iblis Suci pasti sudah mengetahui lokasi ini, karena dialah yang memaksa Mandala untuk membelah tubuhnya. Dengan demikian, dia tentu saja tidak akan membiarkan Mandala mencari tubuh utamanya kembali untuk mendapatkan terobosan dalam kekuatannya. Oleh karena itu, Lu Heng pasti akan melakukan banyak hal untuk menghentikan Mandala mendapatkan kembali tubuh utamanya. Saat ini, Garuda seharusnya berada di sini atas perintahnya. Namun, jika hanya Garuda saja, Mu Chen tidak perlu takut. Tapi ternyata, kasusnya tidak sesederhana itu. Tatapan Mu Chen bergeser ke samping Garuda, ada sosok berjubah hitam dan putih yang terlihat sedikit menua tanpa fluktuasi energi spiritual di sekitarnya. Namun, justru karena alasan inilah Mu Chen merasa terancam. Dia tidak menyangka orang yang lemah seperti itu bisa melewati semua jebakan yang berat dan tiba di sini. Merasakan tatapan Mu Chen, Garuda dengan lembut tersenyum. Awalnya aku ingin pertarungan antara kamu dan aku untuk melihat tubuh abadi matahari yang lebih kuat. Tapi saat ini, sepertinya kamu tidak lagi memiliki kesempatan itu. Dia kemudian berbalik ke arah siluet berjubah hitam dan putih dan membungkuk dengan hormat.
Tetua Zuo, aku harus merepotkanmu di sini. Master istana telah mengatakan bahwa dia tidak ingin melihat siapapun memasuki aula ini. Tetua Zuo, melihat postur hormat Garuda, pupil mata Mu Chen menyipit. Tak lama kemudian, dia melihat siluet berjubah hitam dan putih dengan ketidakpercayaan. Orang itu sebenarnya adalah tetua dari Istana Iblis Suci. Dia sampai-sampai Garuda pun sangat menghormatinya, jadi kekuatan tetua itu pasti ada di alam berdaulat bumi. Bukankah penguasa bumi tidak diizinkan berada di Istana Surga Kuno? Jadi bagaimana seorang penguasa bumi bisa datang ke sini? Mengapa tetua dari Istana Iblis Suci ini ada di sini? Lebih jauh lagi, dia tidak menunjukkan dirinya sejak awal, bahkan di Danau Surgawi. Haha, sangat penasaran. Melihat keterkejutan Mu Chen, Garuda tertawa, sungguh, Istana Surga Kuno saat ini tidak dapat menampung penguasa bumi. Oleh karena itu, Istana Iblis Suci kita membayar mahal untuk menyelundupkan tetua Zuo ke sini. Dengan cara ini, dia akan memiliki kesempatan untuk bergerak dan kekuatannya juga akan sangat terpengaruh. Di masa depan, jika dia ingin pulih, dia pasti membutuhkan waktu puluhan tahun. Dia senang melihat keterkejutan Mu Chen. Dan dengan demikian, dia mengucapkan lebih banyak kata. Mendengar kata-katanya, kelopak mata Mu Chen bergerak-gerak. Kaisar Iblis Suci benar-benar kejam dan bahkan membiarkan bawahannya, seorang penguasa bumi membayar harga seperti itu hanya untuk menghalangi Mandala mengambil tubuh utamanya. Bahkan dengan kekuatannya yang sangat rendah, seorang penguasa bumi bukanlah sesuatu yang bisa dihadapi oleh penguasa kelas 9 yang sempurna. Jadi, ketika Mu Chen memasuki tempat ini, dia sudah menjadi orang mati di mata Garuda. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa Mu Chen tidak bisa lagi dianggap sebagai seseorang dari alam penguasa tingkat ke-9 yang sempurna. Jadi, saat Garuda hendak menikmati ekspresi ketakutan dan keterkejutan Mu Chen, dia menyipitkan matanya untuk menemukan bahwa ada sedikit lengkungan di wajah Mu Chen dengan suara tawa lembut yang bergema di aula. Jadi itu adalah penguasa bumi kecil yang setengah terkapar. Bab 1164 Penatua Zuo. Jadi itu adalah penguasa bumi kecil yang setengah terkapar. Tawa lembut Mu Chen terdengar lembut tapi bergema di seluruh aula yang sunyi. Ekspresi mengejek di wajah Garuda sedikit membeku sebelum dia mengangkat kepalanya untuk melihat Mu Chen dan melihat senyum mengejek tergantung di sudut bibir Mu Chen. Kamu takut mengucapkan omong kosong. Garuda sedikit tersenyum saat dia menatap Mu Chen dengan kasihan. Ternyata, dia telah memperlakukan reaksi Mu Chen seolah-olah dia terlalu ketakutan. Bagaimanapun, tidak peduli apa, dia tidak bisa membayangkan bahwa hanya dalam setengah hari, Mu Chen akan memiliki kartu truf di tangannya yang dapat menangani penguasa bumi yang lebih rendah. Pria berjubah hitam dan putih di samping Garuda mengangkat matanya dan menatap Mu Chen. Dengan matanya yang tajam, dia bisa melihat melalui kekuatan alam berdaulat kelas 9 yang disempurnakan dari Mu Chen dengan sekilas tanpa ada riak di matanya. Bagaimanapun, bahkan penguasa tingkat ke-9 yang disempurnakan adalah keberadaan seperti semut baginya. Seorang penguasa bumi yang lebih rendah membunuh penguasa tingkat ke-9 yang sempurna semudah membalikkan tangannya, bahkan jika dia tidak dalam kekuatan penuhnya. Itu karena ada jurang besar antara penguasa tingkat ke-9 yang disempurnakan dan alam penguasa bumi. Garuda, kamu duluan. Karena Tuan Istana sudah mengeluarkan perintahnya, orang tua ini tidak akan membiarkan lalat masuk. Tetua Zuo melirik Mu Chen sebelum berbalik ke arah Garuda dan berbicara. Garuda sedikit tersenyum dengan anggukan kepala dan dengan hormat menjawab, kalau begitu, junior ini akan melakukan perjalanan terlebih dahulu. Haha, saya juga bisa menangkap kesempatan untuk mencari artefak suci yang ditinggalkan oleh Master Aula pertama. Saat dia berbicara, dia dengan cepat melangkah menuju gerbang tempat Mu Chen berada dan dalam beberapa langkah, dia sudah berdiri di sampingnya. Dia menoleh dan tersenyum ke arah Mu Chen. Sayang sekali, memang. Saya awalnya ingin bertarung dengan Anda, tapi saya tidak pernah menyangka Anda jatuh ke dalam perangkap kami. Yakinlah, setelah kematianmu, domain Great Haven Law-mu akan dihancurkan oleh Istana Iblis Suci kami. Pada saat itu, mereka akan turun untuk menemanimu. Garuda menyeringai, memperlihatkan giginya yang putih. Tapi menghadapi niat membunuhnya yang dingin, Mu Chen hanya menoleh dan melirik Garuda. Mungkin, kalau begitu kita akan bertemu lagi. Bertemu lagi. Garuda tertegun sebelum senyum mengejek yang menggantung di sudut bibirnya semakin mengeras, lalu dia menggelengkan kepalanya dengan kasihan. Orang ini masih berniat agar kita bertemu lagi, sungguh naif. Sepertinya situasi putus asa ini tidak hanya membuat Mu Chen kehilangan ketenangan, tapi juga kehilangan akal sehatnya. Garuda merasa lebih senang dengan pemikiran ini dan tidak lagi peduli dengan Mu Chen.
Dia dengan cepat berjalan melewati Mu Chen, masuk ke aula yang compang camping, dan mulai mencari artefak suci yang ditinggalkan oleh Master Aula pertama. Mu Chen tidak menghalangi kepergiannya. Lawannya adalah Tetua Zuo dari Istana Iblis Suci. Dia akan bertemu lagi dengan Garuda di masa depan. Ketika Garuda pergi, ketenangan aula dipulihkan sebelum Tetua Zuo perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Mu Chen tanpa ekspresi. Orang tua ini bertanggung jawab atas hukuman di Istana Iblis Suci. Semua orang yang telah mati di tanganku telah merasakan siksaan di luar kematian dan kehidupan. Jadi jika Anda bunuh diri sekarang, saya bisa membiarkan Anda pergi dengan lebih mudah. Suaranya serak, tapi dinginnya nada suaranya masih membuatnya terdengar menakutkan. Orang bisa mengatakan bahwa emosi Penatua Zuo ini tidak baik. Lagi pula, tidak ada yang akan merasa senang setelah membayar harga seperti itu untuk memasuki Istana Surga Kuno. Tapi menghadapi Penatua Zuo, Mu Chen dengan ringan tersenyum. Sepertinya keberuntunganku cukup bagus kali ini. Jika Mu Chen mengalami situasi ini setengah hari yang lalu, maka dia pasti sudah mati. Bahkan jika dia melakukan semua caranya, dia tidak akan memiliki kualifikasi untuk menghadapi Penatua Zuo ini. Tapi untungnya, dia telah mendapatkan pasukan pembantai roh beberapa jam yang lalu, sehingga mengubah hasil ini. Tapi menghadapi kata-kata Mu Chen, Tetua Zuo menganggukkan kepalanya. Bisa dibilang kamu beruntung bisa mati dengan mudah menghadapiku. Dia jelas berpikir bahwa Mu Chen bersukacita karena dia memberi Mu Chen kematian yang mudah. Dalam keadaan normal, itu memang benar, karena kematian bisa dianggap bebas untuk penguasa kelas 9 yang sempurna yang telah jatuh di tangannya. Mu Chen tertegun sebelum tersenyum. Beberapa saat kemudian, setelah tertawa, dia perlahan-lahan menenangkan pikirannya dan dengan dingin berkata, jika orang tua yang setengah lumpuh sepertimu menyingkir dariku, mungkin aku bisa mengampuni nyawamu. Berdiri di depan gerbang, ekspresi Penatua Zuo membeku, lalu beberapa saat kemudian, dia perlahan pulih dan menatap Mu Chen dengan ketidakpercayaan di matanya. Seekor semut menggunakan nada seperti ini saat berbicara dengannya. Wajah Penatua Zuo bergerak-gerak dan Mu Chen dapat melihat bahwa tangan Penatua Zuo gemetar. Pada saat yang sama, fluktuasi energi spiritual yang menakutkan meledak dari tubuhnya. Retakan hitam muncul di angkasa, seolah-olah itu membawa gelombang kejut energi spiritual yang menakutkan. Di bawah fluktuasi energi spiritual yang menakutkan itu, Mu Chen mirip dengan percikan api, seolah-olah dia bisa dihempaskan dengan pukulan lembut. Wajah Mu Chen berubah menjadi tegas dan di bawah tekanan yang menakutkan itu, dia merasakan sakit yang menyengat di sekujur tubuhnya, yang membuatnya sangat terkejut. Kekuatan seorang penguasa bumi benar-benar menakutkan. Membandingkan seorang penguasa tingkat ke-9 yang telah disempurnakan dan seorang penguasa bumi sama dengan membandingkan kunang-kunang dan bulan. Ketika energi spiritual yang tak terbatas menyapu, Tetua Zuo menatap Mu Chen dengan tatapan jahat. Orang tua ini akan membiarkanmu mengalami segala macam penyiksaan. Pada saat itu, kamu akan tahu betapa borosnya kematian itu. Ternyata, dia telah dibuat marah oleh Mu Chen. Dia awalnya ingin Mu Chen bunuh diri, yang bisa dianggap sebagai anugerah baginya. Tapi, siapa yang menyangka anak nakal yang bodoh itu akan begitu keras kepala? Benarkah? Menghadapi tekanan energi spiritual yang kuat yang datang dari Penatua Zuo, Mu Chen menyeringai sambil mengeluarkan segel tentara kuno. Haha, saya telah lama mencari kekuatan alam berdaulat bumi. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan mengalaminya hari ini. Dia tersenyum ke arah Tetua Zuo sebelum segel tentara di tangannya memancarkan kilau dan garis-garis cahaya yang tak terhitung jumlahnya terbang. Ketika berkas-berkas cahaya itu mendarat di tanah, lempengan-lempengan di aula retak di mana siluet-siluet berbaju baja yang berat itu berdiri dengan tenang. Ketika siluet-siluet itu muncul, battle wheel berwarna merah menyala dari mereka yang melawan dan menghapus tekanan energi spiritual yang menakutkan yang datang dari Tetua Zuo. Ketika Tetua Zuo melihat pemandangan ini, dia pertama kali tertegun sebelum wajahnya berubah drastis. Ini adalah pasukan. Penatua Zuo melihat siluet lapis baja di aula dengan kaget sebelum dia berseru. Itu benar-benar sebuah pasukan dan pasukan elit. Menilai dari kehendak pertempuran yang menakutkan yang datang dari mereka, mereka pasti bisa dibandingkan dengan penguasa bumi. Bagaimana kau bisa mendapatkan pasukan elit seperti itu? Tetua Zuo meraung dengan ketidakpercayaan. Pasukan elit seperti itu jarang terjadi bahkan di benua hukum besar. Bahkan Istana Iblis Suci mereka tidak memilikinya. Jadi, bagaimana mungkin penguasa kelas 9 yang sempurna ini memilikinya? Mu Chen berdiri di belakang pasukan pembantai roh, merasakan kehendak pertempuran yang besar dan menakutkan dengan tinjunya bergetar karena kegembiraan. Sudah berapa lama dia mendambakan kekuatan ini? Tapi sekarang, dia akhirnya memilikinya.
Apa? Terkejut. Mu Chen mengangkat kepalanya, dengan acuh tak acuh menatap Penatua Zuo dengan senyum mengejek. Wajah Penatua Zuo berubah, lalu beberapa saat kemudian, dia mencibir, sungguh kesempatan yang bagus untuk anak nakal sepertimu untuk benar-benar mendapatkan pasukan elit seperti itu. Tidak heran mengapa kau begitu berani. Tapi apakah Anda cukup bodoh untuk berpikir bahwa Anda dapat melepaskan kekuatan mereka setelah mendapatkannya? Bahkan pasukan yang kuat membutuhkan master formasi pertempuran yang sama kuatnya. Dengan keduanya dipasangkan bersama, hanya dengan begitu kekuatan sejati mereka bisa dilepaskan. Di seluruh benua Great Law, hanya ada beberapa yang bisa memimpin pasukan sekuat itu, dan anak nakal itu jelas bukan salah satu dari mereka. Benarkah? Mu Chen dengan lembut tersenyum sebelum dia perlahan mengangkat tangannya. Melihat senyumnya, Penatua Zuo tiba-tiba menyipitkan matanya dengan kegelisahan di lubuk hatinya, yang benar-benar terlihat beberapa saat kemudian. Itu karena ketika dia melihat Mu Chen perlahan-lahan mengangkat tangannya, pasukan yang menakutkan itu menginjak tombak mereka dengan keras ke tanah dan battle wheel yang berwarna merah mengembun menjadi awan merah di atas pasukan. Menggigil turun dari kepala Penatua Zuo ke kakinya saat keheranan dan ketidakpercayaan menutupi wajahnya. Itu karena pada saat ini, dia menyadari bahwa anak nakal ini benar-benar berhasil memimpin pasukan yang begitu menakutkan. Ini, bagaimana? Apakah itu mungkin? Bab 1165 Pertempuran pertama dengan penguasa bumi. Pasukan pembantai roh meraung dengan kehendak pertempuran merah yang naik dari kepala mereka, membentuk awan merah besar di dalam aula. Skala Battle Wheel telah melampaui pasukan yang diperintahkan Mu Chen di masa lalu. Bahkan penguasa bumi yang lebih rendah pun tidak akan berani meremehkannya. Ruang angkasa runtuh dengan retakan yang menyebar seperti sarang laba-laba karena raungan yang mendominasi Battle Wheel. Penatua Zuo berdiri di depan gerbang dan sikap menyendiri yang dia miliki sebelumnya benar-benar terhapus dari keterkejutannya pada adegan ini. Dia mengalihkan pandangannya dengan ketidakpercayaan antara awan merah Battle Wheel dan Mu Chen, yang dijaga di belakang pasukan pembantai roh. Jelas, dia masih tidak percaya bahwa Mu Chen benar-benar memiliki kemampuan untuk memimpin pasukan elit seperti itu. Bagaimana mungkin? Penatua Zuo berbicara dengan suara serak dan gemetar. Semuanya terjadi terlalu cepat. Sebelum dia menyadarinya, makhluk rendahan yang dia pikir bisa dengan mudah dia hancurkan tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang menakutkan. Sepertinya aku telah membuatmu kecewa. Untungnya, saya bisa sepenuhnya memimpin pasukan ini. Mu Chen memandang Penatua Zuo, yang ekspresinya terus berubah, saat kegembiraan berdering di hati Mu Chen. Di masa lalu, satu-satunya pilihannya adalah melarikan diri saat bertemu dengan penguasa bumi yang lebih rendah. Tapi hari ini, dia bisa menanamkan teror di hadapan penguasa bumi yang lebih rendah dengan kartu-kartunya terungkap. Mu Chen memegang erat segel angkatan darat. Meskipun mengandalkan pasukan pembantai roh untuk menghadapi penguasa bumi yang lebih rendah, dia yakin bahwa dalam waktu dekat, dia akan dapat melakukannya sendiri. Tetua, apakah Anda masih akan menghalangi saya? Mu Chen tersenyum dengan mata menyipit. Anak nakal, hentikan kesombonganmu. Saya telah melihat banyak hal dan masih terlalu kekanak-kanakan untuk mengintimidasi saya dengan tentara. Selain itu, siapa yang tahu apakah anak nakal licik sepertimu sedang memasang kedok yang kuat? Mata Penatua Zuo berubah menjadi serius. Dia terkejut dengan tindakan Mu Chen, tetapi terlepas dari apapun, sebagai penguasa bumi yang lebih rendah, bagaimana dia bisa diintimidasi oleh kata-kata Mu Chen? Karena itu masalahnya, maka aku harus memintamu untuk mencoba kekuatan pasukan pembantai rohku. Mu Chen tersenyum. Mu Chen melangkah maju dan pada saat berikutnya, dia berteleportasi ke tentara pembantai roh sebelum duduk dengan mata tertutup. Dia melepaskan niatnya dan itu menyatu dengan awan merah tak terbatas. Raungan bergema di dalam pikirannya ketika niatnya menyatu dengan kehendak pertempuran. Demikian pula, dia bisa merasakan battle wheel yang mengerikan di bawah kendalinya. Gelombang merah menyapu keluar, menghancurkan ruang angkasa dan menekan ke arah Tetua Zuo. Meskipun serangan itu mungkin terlihat sederhana, hanya mereka yang berdiri di depannya yang tahu betapa mustahilnya menahan serangan itu. Menurut perkiraannya, bahkan jika Garuda dan Zuyan berdiri di hadapannya saat ini, mereka bahkan tidak akan meninggalkan mayat. Serangan itu dipadatkan dengan kehendak pertempuran yang menakutkan dari pasukan pembantai roh. Gelombang merah memenuhi pupil matanya saat wajah Tetua Zuo berubah menjadi serius. Dia bisa merasakan kekuatan menakutkan yang terkandung dalam gelombang merah dan bahkan dia tidak bisa meremehkannya. Anak nakal. Penatua Zuo mengatupkan giginya. Tugas yang mudah ini tiba-tiba menjadi periuk yang membara, jadi bagaimana mungkin dia tidak marah. Tangan setinggi 1000 kaki muncul ketika dia mengulurkan tangannya dan menekan ke bawah, menghancurkan ruang dan membantingnya ke gelombang merah yang melonjak.
Dua kekuatan yang berlawanan berbenturan dengan pilar-pilar batu yang hancur dan riak yang terlihat menyebar, mendistorsi dan menghancurkan ruang angkasa. Kekuatan destruktif dari bentrokan sederhana ini bahkan telah melampaui penguasa tingkat ke-9 yang telah disempurnakan yang menggunakan kemampuan ilahi. Tubuh tetua Zuo bergetar karena gelombang kejut energi spiritual sebelum dia mundur setengah langkah dengan ekspresi gelap. Jelas, dia berada di pihak yang lebih rendah dalam pertarungan sebelumnya. Dia pasti tidak akan takut pada pasukan pembantai roh ini di masa lalu, menyerang dan mundur dengan nyaman. Tapi karena harga yang harus dia bayar untuk istana Haven kuno, kekuatannya bahkan tidak sampai setengah dari kondisi puncaknya. Dengan demikian, dia tidak dapat sepenuhnya menahan Battle Wheel yang menakutkan. Mu Chen masih mabuk oleh kekuatan menakutkan dari Battle Wheel yang dia idam-idamkan. Dia melambaikan lengan bajunya dan awan merah yang deras bergulung dan mengembun menjadi tombak merah yang tak terhitung jumlahnya. Tombak-tombak itu ditutupi dengan rune pertempuran. Setidaknya ada puluhan ribu, setiap tombak mengandung kekuatan yang bahkan bisa mengintimidasi seorang penguasa kelas 9 yang telah disempurnakan. Pergi. Mu Chen melengkungkan jarinya dan badai tombak terbang keluar. Fase langit dan bumi. Penatua Zuo tidak berani bersantai. Dia menginjak kakinya dengan raungan. Energi spiritual antara langit dan bumi dengan cepat berkumpul, berubah menjadi gunung yang menjulang tinggi di hadapannya. Gunung itu berkilauan dengan 5 warna, terbentuk dari energi spiritual murni yang berada di antara langit dan bumi dengan bentuk yang nyata. Seolah-olah dia telah menciptakan gunung energi spiritual dari ketiadaan, sebuah sarana pembatasan bagi penguasa bumi. Gunung itu mirip dengan perisai, yang benar-benar menghalangi semua tombak. Namun, gunung itu juga penuh dengan lubang dari serangan itu dan hancur. Anak nakal yang sombong, apakah kamu pikir kamu bisa menghadapiku? Setelah diserang oleh Mu Chen, wajah Penatua Zuo menjadi gelap saat dia mendengus. Dia membalikkan tangannya dan Mu Chen bisa merasakan langit dan bumi menyusut dengan pilar kolosal turun dari langit ke arahnya, yang dilindungi oleh tentara pembantai roh. Kekuatan serangan itu tidak terbayangkan dan jika Mu Chen tidak memiliki tentara pembantai roh, maka tidak mungkin baginya untuk melarikan diri dari serangan itu. Jika kamu berada dalam kondisi puncakmu, mungkin akan sangat sulit bagiku untuk mengalahkanmu. Tapi pada kondisi Anda saat ini, apa yang bisa Anda lakukan? Mu Chen mengangkat kepalanya. Dia tahu bahwa pilar itu dibentuk oleh Penatua Zuo dengan jarinya. Mu Chen menarik napas dalam-dalam dan pada saat berikutnya, matanya memerah dengan raungan, tentara pembantai roh, bunuh. Pasukan pembantai roh membuka mata mereka dan mengangkat kepala mereka untuk melihat pilar besar dengan Battle Wheel merah memancar dari mata mereka. Crimson Battle Wheel meraung dan pilar itu meledak. Kegelapan dengan cepat memudar dan Mu Chen menemukan bahwa kegelapan di sekitarnya mirip dengan ilusi. Dia melihat jari Penatua Zuo bergetar dengan darah yang menetes darinya. Mengontrol langit dan bumi dengan satu jari yang tidak bisa dihindari, benar-benar seorang penguasa bumi. Mata Mu Chen bersinar dengan kekaguman. Jika bukan karena pasukan pembantai roh, maka dia akan langsung terbunuh tanpa ada kesempatan untuk melarikan diri. Hanya dalam pertarungan singkat, dia telah merasakan sendiri kekuatan seorang penguasa bumi. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dihadapi oleh seorang penguasa kelas 9 yang sempurna. Tapi sudah waktunya dia mengakhirinya. Mu Chen menjilat bibirnya sambil tersenyum lembut. Meskipun saya ingin merasakan kekuatan penguasa bumi yang lebih rendah, waktu saya sangat berharga, jadi inilah saatnya untuk mengakhiri ini. Mu Chen menggigit jarinya dan menggesekkan keluar angkasa, membentuk sebuah rune kuno. Formasi pertempuran pembantaian roh. Rune darah jatuh ke dalam awan merah dengan kilau yang menyembur keluar, samar-samar terbentuk menjadi formasi pertempuran yang sangat besar. Ketika tetua Zuo melihat formasi pertempuran ini, wajahnya berubah menjadi tidak sedap dipandang. Dia merasakan aura kematian darinya.